السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang seyogyanya kita syukuri, Allah berikan kita taufik, berikan hidayah untuk datang ke bait, ke satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan salat, duduk di majlis ilmu, dan itu nikmat di atas nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin, nikmat yang tidak didapatkan oleh banyak orang, dan tidak banyak orang terbuka hatinya untuk mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, dan mendengarkan aqwal ulama. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dibukakan untuk hadir dan melanjutkan mendengarkan, mengambil warisan Rasulullah, yaitu ilmu yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair. Bagaimana engkau menjadi kunci kebaikan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menukilkan di kitab ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita atau mengantarkan kita menjadi orang baik, orang-orang saleh. Yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang membukakan kebaikan itu. Allahu khairul fatihin. Maka hendaklah langkah pertama kita, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, yakinilah Allah sebaik-baik pembuka kebaikan. Yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, itu memperhatikan tauhid, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Itulah salah satu kunci kebaikan yang paling penting. Dan yang ketiga adalah dengan kita mencari ilmu yang bermanfaat. Karena kebaikan itu didapatkan salah satu sebab terbesarnya dengan ilmu. Karena orang yang tidak menuntut ilmu, yang tidak mencari ilmu, akan sulit bagi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka dengan dia menuntut ilmu, dia tahu mana kebaikan, dan dengan itulah dia berjalan sehingga dia menjadi orang-orang yang baik. Dan perkara yang keempat, dan kita sedang berada di perkara tersebut, al-amrul rabi' al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din. Perkara yang keempat, kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang baik, kata Syekh hafizahullah, perhatikan perkara-perkara yang wajib di dalam Islam, yang wajib di dalam agama. Hendaklah kita perhatikan paling utama yang wajib sebelum yang sunnah. Inilah perkara yang hendaklah kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dahulukan yang wajib. Bahkan yang sunnah bisa saja kita tidak amalkan,
Sunnah dalam artian fikih, ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bisa saja kita tinggalkan kalau seandainya hal itu menyebabkan apa? Keributan. Ada contoh, para ulama menyebutkan ada kaidah ta'liful qulub muqaddamun ala tatbiqil mustahab. Kata para ulama rahimahumullah, menyatukan hati, menjaga persatuan itu lebih diutamakan daripada mengamalkan amalan yang hukumnya apa? Sunnah atau mustahab. Misalnya contoh, kalau kita misalnya kalau baca hadis Nabi, Anas bin Malik menceritakan, bahkan juga ada bukunya ini, ya, Syar'iyatus Salati fi Na'li atau Masyru'iyatus Salati fi Na'li. Ada bukunya kecil, disyariatkan atau disunnahkannya salat memakai sendal. Di buku itu dinukilkan beberapa hadis, di antara hadis Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi kana yusalli fi na'l. Bahwasanya Nabi itu salat pakai apa? Sendal. Mungkin kita pernah dengar hadis ada ketika Nabi sedang salat, ya, tiba-tiba Nabi melepaskan apa? Sendalnya. Ikut sahabat semua yang melepaskan sendal. Waktu itu apa terjadi? Ternyata ketika Nabi sedang salat didatangi Jibril bahwa sendalnya terkena apa? Najis. Itulah bentuk itibaknya sahabat, ngikut. Ini menunjukkan bahawa Nabi dahulu salat memakai apa? Sendal. Kita baca hadis ini, oh berarti sunnah salat pakai sendal. Kita bawalah sendal itu ke dalam masjid-masjid seperti sekarang ini. Ya, oh ini sunnah ini. Ya, kita amalkan ini. Tapi apa yang terjadi? Ribut, heboh. Maka ini tidak bisa kita praktekkan karena bisa menimbulkan apa? Keributan. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berbeda dengan yang wajib. Kalau yang wajib tidak melihat itu, tidak melihat senang atau tidaknya orang, suka atau tidaknya orang. Kalau yang wajib kerjakan. Suka orang, ya alhamdulillah. Tak senang orang, ya terserah dia. Tapi kalau yang sunnah, perhatikan ini. Ya, jangan gara-gara mempraktikkan yang sunnah dibenci kita di masyarakat. Jangan gara-gara menegakkan yang sunnah dalam fikih maksudnya, ya, kita cerai-berai kita di keluarga. Tapi kalau yang wajib, inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di sini saya menyebutkan perkara keempat. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, saya tidak menyebutkan mengerjakan yang sunnah, itu yang terdahulu, tapi beliau mengatakan memperhatikan mengerjakan yang wajib-wajib. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti ke orang tua, ya, menjalin hubungan silaturahim. Yang wajib itu banyak. Dan setelah yang wajib tentu apa? Seyogyanya kita melaksanakan perkara yang sunnah. Makanya kata para ulama, ya, ketika menjelaskan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Sebagian orang memahami tidak ada paksaan dalam agama ayat ini, Pak, ya. Katanya tidak bisa paksa-paksa orang. Maksud tidak ada paksaan di dalam agama la ikraha fid din itu, yaitu tidak ada paksaan fid dukhuli fil Islam. Untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Tak boleh kita paksa orang masuk Islam. Masuk Islam itu harus keridhaan dan keinginan orang itu. Ya? Tapi kalau dia sudah Islam, paksa dia untuk salat. Ya? Paksa dia untuk melakukan yang wajib. Kalau dia tidak mengerjakannya, berdosa. Jadi jangan dalilkan pula, salatlah. Enggak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama itu, tidak ada paksaan kalau untuk masuk Islam. Kalau dia belum Islam, ya tidak boleh dipaksa. Tapi kalau dia sudah Islam, tegak atas dia Pak, kewajiban. Kalau dia tidak mengerjakan yang wajib tersebut, apa yang terjadi? Berdosa. Makanya kalau kita ditanya apa definisi dosa itu, dua aja. Dosa itu fi'lul haram wa tarkul wajib.
Dosa itu mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang apa? Wajib. Jangan bayangkan dosa itu mengerjakan haram saja. Kamu berdosa minum khamar, mengerjakan haram. Kamu berdosa mencuri, berzina. Orang tak solat pun itu berdosa. Bahkan orang tak solat lebih besar dosanya daripada orang berzina. Jadi jangan main-mainin. Kita kalau nengok orang tak berzina, wah kita mandangnya jelek sekali. Itu pezina, itu pencuri. Tapi pas melihat orang yang tak solat, biasa saja kita melihatnya. Padahal di dalam Islam, dosa meninggalkan solat lebih besar daripada dosa zina. Makanya jangan kira dosa itu hanya mengerjakan yang haram. Tapi dosa itu bentuknya juga meninggalkan yang wajib. Orang tak solat berdosa. Orang tak puasa Ramadan berdosa. Orang tak mengerjakan, tak berbakti ke orang tua, durhaka, juga berdosa. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, inilah poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, bahwa kunci agar kita menjadi orang yang baik adalah al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din. Mengajak, memperhatikan perkara-perkara yang wajib di dalam Islam, perkara-perkara yang wajib di dalam agama. Dan dalam perkara yang wajib dipaksa. Tapi dalam perkara yang sunnah gimana? Dalam perkara yang sunnah, kalau dalam perkara yang sunnah diajak, ya, jangan dipaksa. Jangan diwajibkan. Jangan kita mewajibkan perkara yang sunnah, ya, kepada orang atau kepada diri kita. Perkara yang sunnah, ya, kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, dan perkara yang wajib kerjakanlah sekuat mungkin. Itulah yang benar dalam pemahaman agama. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah di dalam perkara yang keempat ini, yaitu perkara yang wajib. Fakam yahrumu minal khairi man yanamu an salatil fajr. Sekarang saya melanjutkan perkara, kata beliau hafizahullah, maka berapa banyak orang yang terhalangi dari kebaikan. Man yanamu an salatil fajr, di mana mereka atau dia tidak melaksanakan atau tidur dari salat subuh. Jadi di antara perkara yang wajib yang disebutkan oleh Syekh adalah memperhatikan salat apa? Salat subuh, salat awal di pagi hari. Dan salat subuh di antara salat yang paling mulia dari 5 salat. Dari salat 5 waktu itu, apa salat yang paling afdal? 2, salat subuh dan salat asar. Terjadi khilaf para ulama antara salat subuh dengan salat asar mana yang lebih afdal. Kenapa? Karena kedua-dua salat ini ada keutamaannya masing-masing. Di antara Nabi SAW mengatakan, man shalla al-fajra fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Kata Nabi SAW, siapa salat subuh di dalam berjamaah atau berjamaah, salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam penjagaan Allah, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kerana itu, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin dijaga oleh Allah dalam satu hari itu, perhatikan salat subuh kita. Ya, kalau salat subuh dah lewat, tu cikal bakal hari itu kita hal-hal yang tak baik mungkin kita akan lakukan. Makanya kalau kita pengen jadi yang baik, salah satu perkara perhatikan salat subuh. Kemudian salat asar juga punya keutamaan. Ya. Nabi SAW mengatakan, man taraka salat al-asri habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, terhapus amalnya. Jadi hati-hati meninggalkan salat apa? Asar. Maka salat subuh dan salat asar dialah 2 salat yang afdal dari 5 salat itu. Terjadi khilaf. Antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan salat asar berdasarkan ayat hafizu ala salawati was salatil wusta.
Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah solat-solat dan terutama solat yang tengah. Solat yang tengah ni solat mana? Solat asar. Di sini Allah menyebut jagalah solat-solat, berarti semua solat, solat 5 waktu. Tapi ada penyebutan khusus, yaitu solat apa? Solat asar. Menunjukkan bahawa solat asar afdal dari solat yang lain. Sebagaimana ayat, tanazzalul malaikatu warruh. Turun pada malam Lailatul Qadar itu malaikat dan siapa? Ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Jibril malaikat atau tidak? Tapi Allah sebut Jibril setelah malaikat, menunjukkan Jibril malaikat yang paling afdal. Padahal tanazzalul malaikah, di situ dah masuk Jibril itu. Malam itu turun malaikat. Masuk tak Jibril dalam itu? Masuk, tapi Allah tetap sebut tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu turun malaikat dan Jibril. Di sini menunjukkan Jibril afdalul malaikah. Jibril adalah malaikat yang paling afdal. Begitu juga ayat tadi, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat-solat dan solat asar. Kenapa solat asar disebut khusus sendiri? Menunjukkan kata para ulama bahawa solat asar solat yang paling afdal dari solat yang 5. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, jangan kita bermudah-mudah meninggalkan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya. Inilah perkara yang wajib, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita setelah syahadat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan, indama yakum kama jaa fil hadis khabithan nafsi kaslan. Betapa banyak, kata Syekh tadi, orang yang tertidur dari solat subuh ketika dia terbangun. Sebagaimana datang di dalam hadis, khabithan nafsi kaslan. Keburukan jiwa itu adalah rasa malas. Kita ini ketika terbangun, kita punya keinginan bisa untuk melaksanakan solat atau melanjutkan tidur lagi. Makanya kita punya potensi memilih kebaikan atau melakukan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya? Kita bisa menjadi orang buruk, bisa juga menjadi orang bertakwa, orang baik. Makanya kita ini punya kehendak. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan bahawa al-abdu lahul irada wal masyiah. Bahawa hamba itu punya kehendak. Ya, makanya ketika kita bangun subuh, kita kan punya pilihan melanjutkan tidur lagi atau kita bangun wuduk dan berangkat ke masjid. Siapa yang memilih itu? Memilih untuk tidur lagi? Kita. Siapa yang memilih terbangun dan pergi ke masjid? Kita. Ya, makanya jangan kita katakan, oh kalau Allah mau, ya Allah bisa aja bukakan hati saya pergi ke masjid. Tapi hati saya belum terbuka. Kenapa kita belum bisa ke masjid? Karena kita belum mau. Meskipun nanti kehendak kita di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau punya keinginan melainkan keinginanmu di bawah keinginan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, Syekh menukilkan di sini hadis, tercelanya suatu jiwa, di antara sifat tercela yang ada pada suatu jiwa adalah kaslan, sifat malas. Untuk terutama malas menuju salat, dan itu juga sifat orang munafik. Sebagaimana Allah ceritakan, sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu, ma'asyiral muslimin, jika mereka berdiri untuk melaksanakan salat atau datang waktu salat, mereka mengerjakan atau berdiri dalam keadaan malas-malasan. Makanya para sahabat menceritakan, dulu kami bisa tahu orang ni orang munafik atau tidak dari salat jamaah.
Walidzalika, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tanda keimanan pada seseorang bagaimana dia ke masjid atau tidak. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu bi anna lahu al-iman." Kata Nabi, jika engkau melihat seseorang yang rutin dan rajin ke masjid, maka persaksikan orang tersebut memiliki iman. Maka Nabi menjadikan tanda iman pada seseorang yaitu sebagaimana hubungan dia dengan masjid. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza ra'aitu ar-rajul yatakhallafu an salatil jamaah fayasqutu fi 'aini." Kata Umar, kalau aku melihat orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, tidak ikut salat berjamaah, tidak datang ke masjid, maka orang tersebut fayasqutu fi 'aini, kata Umar, maka orang itu jatuh di mataku. Maksudnya apa? Tidak ada nilai. Sekaya apapun dia, setinggi jabatan apapun dia, ya, sehebat apapun dia, kalau dia tidak ke masjid, tidak melaksanakan salat, kata Umar, fayasqutu fi aini, orang itu tidak ada nilainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah jelas mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah siapa? Hanyalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya oleh karena itu, jangan sampai kita terkena penyakit malas ini, penyakit berat untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh, salat berjamaah. Ughliqat abwabul khairi anhu wa suddat abwabur rizqi. Kemudian saya mengatakan, orang yang tidak melaksanakan salat subuh, yang tidak berangkat ke masjid melaksanakan salat subuh, ughliqat abwabul khairi anhu, tertutup baginya banyak pintu kebaikan. Jadi perhatikan ini, salah satu kunci kebaikan di pagi hari yang harus kita mulailah dengan salat subuh berjamaah. Kalau itu tidak kita lakukan, kata Syekh, tertutup baginya banyak pintu kebaikan. Wasuddat abwabur rizqi. Bahkan kata Syekh hafizahullah, tertutup baginya pintu-pintu rezeki. Tapi kita kan bertanya juga, Ustaz, banyak orang tidak solat subuh rezekinya lancar aja, ya, makin kaya dia. Ma'asyiral muslimin, inilah yang barangkali rezeki yang dipahami oleh banyak orang adalah rezeki madi, rezeki yang berbentuk materi yang nampak. Karena sesungguhnya rezeki itu tidak hanya berbentuk apa? Materi. Maka para ulama ketika berbicara masalah rezeki, mereka mengatakan rezeki itu ada dua, rizqun madi wa rizqun ma'nawi. Rezeki itu ada bentuknya materi dan ada bentuknya maknawi. Apa bentuk materi? Jelas, uang, rumah, mobil, harta, makanan, minuman, itu rezeki berbentuk apa? Materi yang nampak. Tapi ada rezeki yang dia tidak nampak, tapi jauh lebih besar nikmatnya dibandingkan rezeki materi itu. Kesehatan, ilmu, ketenangan jiwa, taufik dari Allah melakukan ketaatan, terbuka pintu baginya untuk melaksanakan salat, terbuka pintu baginya untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Makanya para ulama terdahulu ada dia yang hidupnya di penjara. Ulama ini hidupnya di penjara oleh raja-raja ketika itu, yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya jabatan. Tapi apa kata dia? Lau ya'lamuna abna'al muluk, lau ya'lamuna abna'ul muluk ma fi qulubina. Seandainya para pemilik kekuasaan itu tahu apa yang ada di hati kami, cemana lapangnya jiwa kami,
Cemana tenangnya hati kami, mereka rela untuk mengganti posisi mereka dengan kami. Begitulah ma'asyiral muslimin. Karena orang punya jabatan belum tentu tenang jiwanya. Orang yang tinggi posisinya belum tentu tenang hatinya. Jangan kita lihat dia uangnya banyak pasti enak lah hidupnya, tenang tak? Justru mungkin uang banyak, stres dia tiap hari. Tapi justru mungkin orang yang hidupnya biasa saja. Bahkan tadi diceritakan di penjara, tapi jiwanya tenang, hatinya lapang. Yang kata mereka, kalau seandainya raja-raja itu tahu macam mananya lapang hati kami, mereka rela berganti posisi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang dimaksud rezeki itu. Makanya kata saya di sini, wasuddat abwabur rizq. Orang yang meninggalkan solat subuh, yang tidur dari solat subuh, adalah orang tertutup baginya pintu-pintu apa? Rezeki. Adapun orang kita lihat, dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tak solat, tak puasa misalnya, tapi rezekinya makin lancar, jangan dikira itu Allah sayang ya. Justru Allah sedang menghukum dia. Apa nama hukumannya? Itu yang disebutkan istidraj. Jadi hukuman Allah itu, jadi kalau Allah kasih musibah seorang hamba, itu belum tentu apa? Hukuman. Belum tentu azab. Kalau ada musibah, justru bisa jadi suatu musibah menunjukkan Allah ingin kebaikan pada orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu," kata Nabi. Kata Nabi, kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan dia apa? Ujian. Ya? Bukan Allah berikan dia nikmat, tapi kata Nabi, Allah berikan dia apa? Ujian. Jadi bisa saja ujian kepada seorang itu justru Allah ingin padanya apa? Kebaikan, mengangkat derajatnya atau menghapuskan kesalahannya. Tapi kalau ada orang diberikan nikmat, rezekinya lancar, tidak solat, rezekinya lancar tapi dia banyak dosa, justru itu Allah sedang memberikan azab yang terbesar yang Allah siapkan untuk dia, yang kita kenal dengan istidraj, sehingga dia tidak punya peluang untuk sadar dan dia tidak punya peluang untuk taubat. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami tunda bagi dia azab sampai mereka tertipu, ya. Kemudian Allah ambil secara tiba-tiba dan mereka tidak punya kesempatan untuk taubat dan kembali pada Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan terlalu terlena kita dengan kenikmatan itu. Jangan terlalu terlena kita dengan karunia yang diberikan oleh Allah dari rezeki yang lancar, sehat yang terus menerus, kemudahan-kemudahan, tapi bersamaan dengan nikmat-nikmat itu kita bermaksiat pada Allah. Kita malas solat. Dengan bersamaan dengan nikmat-nikmat itu kita jauh dari Allah. Jangan terlena. Karena bisa saja kita sedang berada dalam perangkap Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan makar Allah. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh melanjutkan, wa awwalul yaum huwa asasuhu wa zimamuhu wa huwa mutanazzalul arzaq wa mutanazzalul barakat. Awal hari itu tentu di pagi hari, dialah asas, dialah pondasi penentu hari kita hari itu. Jadi penentu hari kita dilihat dari awalnya. Kita mulai hari kita itu dengan apa? Kita mulai dengan meninggalkan solat subuh, maka dikhawatirkan hari itu kita akan kurang keberkahan. Kenapa awal hari itu tidaklah kita perhatikan? Karena awal hari itulah mutanazzalul arzaq, kata Syekh. Situlah waktu diturunkannya rezeki. Wa mutanazzalul barakat, diturunnya keberkahan. Makanya ada riwayat menyebutkan Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi hari mereka. Kalau karena itu pagi-pagi itu
Jangan diisi dengan apa? Ya, dengan tidur, dengan maksiat. Isilah pagi itu dengan ketaatan. Salat subuh, baca Quran, berzikir, ya, dan seterusnya. Wa mutanazzalul barakat, keberkahan. Makanya kita ma'asyiral muslimin, kita ini kan diperintahkan mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keberkahan pada kita, maka kita minta setiap hari keberkahan dari Allah. Dalam apapun kegiatan kita, carilah keberkahan itu. Makanya misalnya dalam hadis sebutkan apa? Kalau kita makan itu, kata Nabi apa? Idza akala ahadukum ta'aman. Kalau salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah, maka jangan dia usap atau dia cuci tangannya. Kalau dia makan pakai tangan nih, dan jangan dia langsung cuci tangannya kalau ada nisa-nisa makanan di tangannya. Apa kata Nabi? Falyal'aqaha aw yul'iqaha. Hendaklah dia jilat atau dijilatkan ke orang. Nah, itu kata Nabi itu ya. Ya. Jadi ada kalimat dijilatkan ke yang lain, tapi jangan dijilatkan ke kawan, ya marah kawan. Ya, jilatkan kepada orang yang tak jijik dengan tangan kita. Ya mungkin istri, ya, atau anak. Kalau dulu ada budak, ya. Kata Nabi, jangan kalian kalau makan, kalau masih sisa makanan, jilatlah makanan itu kalau masih ada sisa, atau dijilatkan. Kenapa Nabi suruh begitu? Kenapa? Disebutkan alasannya, ilatnya oleh Nabi, la tadruna ayyuhal barakah. Karena engkau tidak tahu dari makananmu yang mana bagiannya yang berkah. Ini menunjukkan bahwa kita itu mencari apa? Berkahan. Makan cari berkah, bukan cari kenyang saja. Ya, tapi cari apa? Keberkahan. Dalam kehidupan kita berkah. Makanya kata Nabi SAW, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu fi asharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung apa? Silaturahim. Di antara makna dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, di antara maknanya para ulama mengatakan yaitu diberkahi rezekinya dan diberkahi umurnya. Ya? Makanya kita mencari keberkahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberkahan itu disebut oleh Syekh adalah kita memperhatikan pagi hari kita. Ya, kita mulai dengan apa? Mulai dengan tidur kesiangan, dengan bangun kesiangan, mulai dengan maksiat, mulai dengan hal yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan meninggalkan salat, atau kita mulai dengan salat subuh berjamaah, kita mulai dengan baca Al-Quran, kita mulai dengan berzikir, baru setelah itu kita berangkat kerja. Itulah oleh karena itu masyarakat muslimin, perhatikan kewajiban yang kita lakukan di pagi hari, karena itu penentu rezeki dan penentu keberkahan kita di hari itu. Kemudian saya mengatakan, yaqulu ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf terdahulu, yaumuka mislu jamalik, harimu itu seperti onta, seperti hewan tungganganmu. In amsakta awalahu tabi'aka akhiruhu. Kalau engkau perhatikan pagi harinya, awal hari, maka engkau akhirnya akan mengikutimu. Onta itu kalau engkau pegang kepalanya, ekornya akan mengikut. Maka begitu juga hari kita. Kalau harinya kita perhatikan, pagi harinya kita jaga, solat subuh kita perhatikan, insya Allah sampai akhir hari tersebut itu akan di atas kebaikan. Tapi kalau awalnya sudah buruk, ditakutkan akhirnya juga buruk itu. Makanya oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kita memperlakukan pagi hari kita, karena itulah kunci kebaikan kita di hari tersebut. Faman lam yamsik awal yawm bi ada'i as-salah, madza yantaziru fi baqiyati yawmih. Apa kata Syekh Hafizahullah? Maka siapa yang tidak memperhatikan hari permulaan harinya dengan melaksanakan salat, maka apa yang dia tunggu dari sisa hari tersebut? Ya sudah jelas kalau pagi harinya dia sudah tidak salat subuh, ya, maka hari yang sisa dikhawatirkan akan banyak maksiat-maksiat yang akan dia kerjakan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, walihada
min al-usus al-azimah fi fathi abwabil khairi ala nafsik wa ala al-akharin al-muhafazatu ala fara'idil Islam wa ada'i wajibatid din. Dan oleh kerana ini, kata Syekh, di antara dasar-dasar yang utama di dalam membuka pintu-pintu kebaikan atas diri kita dan atas orang lain, hendaklah kita menjaga yang namanya kewajiban-kewajiban Islam. Wa ada'i wajibatid din, hendaklah kita menunaikan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Wa ya'ti fi muqaddimati dzalik, dan kewajiban di dalam agama yang paling utama dalam hal itu adalah as-salah. Adalah apa? Salat. Ya. Jadi setelah syahadat itu apa? Salat. Dan salat ini perkara penting, bahkan menjelang-jelang akhir hayat Nabi, ya, di antara riwayat menyebutkan apa yang dipesankan oleh Nabi untuk kita. Yang kita perhatikan, Nabi mengatakan apa? As-salatu as-salah. Perhatikan salat, perhatikan salat. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan bermudah-mudah dengan perkara salat. Ini perkara wajib, yang paling wajib setelah syahadat, setelah tauhid. Oleh karena itu, inilah kunci di antara kunci kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan wanzur aidan fi fathi abwabil khairi laka fi ibadati siyam. Setelah salat, kata Syekh hafizahullah, dan lihat juga di dalam pembuka kebaikan bagimu, yaitu ibadah puasa. Yang antara yang wajib Allah wajibkan atas kita adalah apa? Berpuasa. Terutama berpuasa di bulan Ramadan. Wa min dhalika al-hadits al-azim, wa min dhalika al-hadits al-azim alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara menunjukkan bahwa puasa itu menjadi kunci kebaikan adalah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika masuk hari pertama dari bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Menunjukkan pada bulan Ramadan ketika seorang berpuasa, terbuka baginya pintu-pintu kebaikan, tertutup baginya pintu-pintu keburukan. Wasufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Wanada munadin, kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri amsik. Ada seruan atau yang menyeru, wahai yang mencari kebaikan, menghadaplah, datanglah, dan wahai yang mencari keburukan, berhentilah atau cukuplah. Hadis ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa puasa juga salah satu penjaga perisai agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika seorang pemuda, kalau dia sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah, kata Nabi. Fa'ilam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau dia belum sanggup menikah, belum bisa menikah, maka hendaklah dia apa? Berpuasa. Fa'inna lahu wija', karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi penjaga untuknya. Dan Nabi juga mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu seperti perisai. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini perkara yang hendaknya kita juga perhatikan kalau kita ingin terjaga dari maksiat, terjaga dari keburukan, kita memperhatikan ibadah puasa. Ya, kalau tadi salat, kemudian juga puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Syekh menutup bagian terakhir dari perkara ini, beliau mengatakan, fal ibadatu wal faraidu mal ihtimami biha wal muhafazati 'alaiha min akbaril 'auni laka li an takuna miftaha khairin ala nafsika. Maka ibadah dan perkara-perkara yang wajib serta memperhatikannya dan menjaganya. Dia orang yang menjaga ibadah, terutama menjaga perkara-perkara yang wajib, maka apa kata Syekh? Min akbaril aun, adalah penolong terbesar atau penyebab terbesar li an takuna miftaha khairin, itu menjadi kunci kebaikan atas dirimu, thumma miftaha khairin alal akharin, dan menjadi kunci kebaikan atas orang lain atau kepada orang lain. Dan karena itu ma'asyiral muslimin, intinya poin keempat ini adalah hendaklah kita perhatikan perkara yang wajib, karena salah satu sebab terbesar kita menjadi kunci kebaikan, menjadi orang-orang saleh, orang-orang baik adalah dengan kita memperhatikan perkara yang wajib, terutama salat, kemudian perkara-perkara yang lain seperti puasa dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya orang yang memperhatikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya, dan orang yang telah dijaga oleh Allah, maka dia akan terhindar dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang
sampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya ini. Semoga kita selalu memperhatikan perkara yang wajib dan bersamaan dengan itu kita juga mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Ya, jangan sampai kita mencukupkan dengan yang wajib saja. Ya, kita lanjutkan setelah yang wajib dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Karena yang sunnah itulah salah satu sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, kata Nabi. Kata Allah dalam hadis qudsi. Dan senantiasa seseorang melaksanakan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, bukan hanya dengan perkara yang wajib, tapi dengan melaksanakan yang wajib serta melaksanakan yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.